Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Nita dan rekan saya Tari, yang akan menemani Anda tentunya sampai acara ini selesai. Dalam acara pagelaran karya siswa inspiratif anak pembahar Pancasila, bergerak bersama Pelita BNI SMP Katolik Suria. Pagi hari makan kelapa, cakap. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Allah penyelenggara kehidupan kami. Sejahtera untuk kita semua. Salam hijau untuk bumi kita yang biru. Kalau saya bilang salam hijau untuk bumi kita yang biru, mungkin teman-teman ada yang ada di stand sana juga ulang ya. 1, 2, 3. Salam hijau untuk bumi kita yang biru. Terima kasih. Saya panjatkan syukur kepada Allah karena pada hari ini pagelaran karya siswa inspiratif anak pembahar Pancasila bergerak bersama dengan siswa-siswi SMP Katolik Sudiang dapat terlaksana. Siswa-siswi SMP Katolik Sudiang telah membuktikan bahwa dari sampah kita bisa menciptakan perubahan besar, dan dari sampah yang terbuang kita berani menciptakan sesuatu yang berguna. Menanam bunga di turun pagi, dibantu Om Yunus dan Om Dami. SMP Katolik Sudiang menjaga bumi, lingkungan sehat di kampung Jalan. Terima kasih. Bagaimana bahwa acara kita ini dapat berjalan dengan baik. Dan kepada seluruh siswa, saya ucapkan selamat pagi semua. Tentunya dalam hal pelaksanaan ini, kami berterima kasih kepada para orang tua yang betul-betul mendukung kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Ekonomi ada pengelolaan sampah, kemudian ada 2 lagi di sana. Itu nanti kita pada orang tua melihat bagaimana anak kita untuk
Pertama-tama mari kita memberi apresiasi yang setinggi-tingginya untuk SMP Katolik Sudiang, para bapak kepala sekolah, para guru, tenaga pendidikan, khususnya anak-anak yang kita kasihi, di juga pagelaran P5 BMI. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sering kita melihat di berbagai platform atau sosial media berbagai bentuk pengolahan sampah, dan tentu kita takjub, kita kagum dengan hal-hal semacam itu. Tetapi kita bersyukur bahwa akhirnya anak-anak kita tidak sekedar kagum dan menjadi penonton dari berbagai aksi pengolahan tersebut, tetapi menjadi aktor yang terlibat dalam pengolahan sampah tersebut sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan. Kita semua berharap bahwa kita tergerak untuk mengolah sampah yang ada. Maka pesan saya juga untuk anak-anakku sekalian, kebaikan atau aksi nyata yang anak-anakku telah lakukan dan terima di sekolah ini jangan hanya dilakukan di sini, tetapi lakukanlah juga di rumah. harus terimplementasi, teraplikasi dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di tengah masyarakat, ataupun di dalam lingkungan sekolah. Melaksanakan lagi aksi APP itu untuk mendukung gerakan-gerakan lautan bersih. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada sekolah ini, kepada bapak sekolah, dan keyayasan, dan perwakilan atau pembina yang sudah
rusak akan memberi dampak buruk bagi kita dan anak cucu kita di masa yang akan datang. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Bapak Ibu tamu undangan dan orang tua siswa, serta teman-temanku sekalian yang saya kasihi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Misal Kursalim Torimlabi. Saya Angelina Raisya Sarah Karunia. Saya David Pondok Darura. Saya Keiko Nandita Rulu Padang. Saya Gisela Toyi Torimlabi. Kami komunitas Siap 3 SMP Katolik Sudiang. Apa sih itu Siap? Siswa inspiratif, anak pembaharu Pancasila. Kami mewakili sekolah mengikuti lomba yang diadakan oleh Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama sekolah-sekolah Katolik di seluruh Indonesia. Dan dalam lomba ini, kami mengusungkan proyek peduli lingkungan, yaitu pengolahan sampah. Proyek kami ini didasari oleh keprihatinan kami terhadap lingkungan sekitar kami yang tercemari oleh sampah, yaitu arak briket, ekoenzim, ekobrik, daur ulang kertas, dan kompos. Sekian penjelasan singkat dari kami mengenai proyek yang kami lakukan. Menjelaskan tentang proses pembuatan daur ulang kertas, saya mau bertanya dulu nih, apakah sudah ada Bapak Ibu yang pernah melihat hasil dari daur ulang kertas? Sekarang kita masuk ke alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan daur ulang kertas. Alat yang pertama yaitu cetakan. Cetakan ini terbuat dari kayu. Untuk ukurannya sebenarnya bebas, tapi cetakan ini menggunakan ukuran gunting ini bersifat opsional. Jadi bisa digunakan, bisa juga tidak. Digunakan sebagai tempat menaruh air, yang dimana kertas akan dihancur-hancurkan menggunakan alat yaitu blender atau lesung. Digunakan untuk menghaluskan kertas. Alat yang kelima yaitu spol, digunakan untuk menyerap air pada kertas di cetakan. Untuk bahannya sudah pasti kertas bekas, tapi kertas yang digunakan adalah kertas yang tidak mengandung minyak. Dan dihancur-hancurkan. Dan dikeluarkan air pada 1 cm dari kertas. Lalu balik cetakan. Dan keluarkan airnya menggunakan spol. Kertas daur ulang yang sudah kering akan menjadi seperti ini. Ini adalah warna natural dari kertas daur ulang. Sekian dari daur ulang kertas. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai anak riset, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat pembuatan. Tujuan pembuatan alat riset tersebut ialah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas LPG, dan kayu bakar, dan mengurangi limbah kayu di lingkungan sekitar. Dan alat yang ketiga, cetakan. Dan yang terakhir yang kelima, kayu. Bahan yang pertama, ranting kayu kering. Dan yang kedua, tepung kanji. Selanjutnya kita masuk dalam langkah pembuatan. Langkah yang pertama ialah dibakar dan jangan sampai menjadi abu, lalu dipadankan menggunakan air. Selanjutnya langkah yang kedua. Sesudah itu, alat yang sudah digunakan dimasukkan ke ulekan atau cobekan untuk ditumbuk sampai menjadi halus. Selanjutnya dijemur. Alat
dapat jadi tergantung cuaca. Jika cuacanya bagus, arang dapat jadi dalam beberapa jam. Tetapi jika cuacanya tidak bagus, arang dapat jadi dalam beberapa hari atau bahkan dalam beberapa minggu. Berikut ini adalah hasil arang yang telah jadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kompos, tujuan membuat kompos, manfaat dari kompos, dan langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, tujuan kami membuat kompos, yaitu untuk mengurangi sampah-sampah organik yang dibuang sembarangan di lingkungan sekitar. Kami membutuhkan support untuk mengurangi sampah. Karena dari akan sulit untuk diurai. Ini merupakan salah satu contoh yang kompos yang sudah jadi. Di sana masih ada beberapa kompos yang masih di dalam proses. Ya, penjelasan tentang kompos dari saya. Mohon maaf jika ada salah ucapan. Terima kasih. Alamku, oh alamku, engkau begitu memikat hatiku. Engkau begitu memesona dan membuat orang terpana karena keanggunanmu. Desiran angin lembut menyapaku. Wahai alamku, sungguh engkau tenggelam. Namun kini alamku sudah rusak karena ulah manusia. Hutan, laut, sungai bagaikan suara duka. Hujan menangislah karena alam telah rusak. Cara mengolah limbah plastik salah satunya adalah dengan membuat ekobrik. Apa itu ekobrik? Apakah ada yang tahu? Ya, ekobrik adalah botol plastik yang diisi dengan limbah anorganik sampai memadat sehingga dapat digunakan sebagai batu bata dalam mendirikan sebuah bangunan atau ikon seperti yang sudah kami buat. Pertama, botol plastik kosong. Yang kedua adalah sampah-sampah plastik yang sudah jadi. Step yang terakhir, kita akan menggabungkan semua ekobrik yang sudah jadi dan diikat agar merekat. Setelah itu, ekobrik dapat digunakan sebagai furniture atau bahan bangunan. Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang beberapa kelompok yang sudah mendemonstrasikan pengolahan sampah menuju keberlanjutan? Saya sebenarnya sudah pernah melihat proses ini. Jadi saya berkunjung ke proses
Jadi saya tahu, dan saya melihat sesuatu ini, saya melihat bermanfaatan. Misalnya yang jadi orang padat itu kan kita biasa rekreasi, bakar-bakar ikan, kita suka menemukan itu. Saya pernah rasakan, sehingga saya tertarik, oh ini. Selanjutnya yaitu ekoenzim. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah tahu apa itu ekoenzim? Atau mungkin bahkan sudah ada yang pernah membuatnya? Tapi pasti masih ada juga sebagian yang belum tahu. Ekoenzim adalah cairan multifungsi yang dihasilkan dari proses fermentasi, sisa kulit buah, sisa potongan sayur, gula, dan air. Ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai cairan pembersih alami seperti pembersih lantai, pembersih kloset, cairan untuk membersihkan kompor dan area dapur yang berminyak, dan bahan yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim. Alat yang pertama yaitu wadah besar. Wadah yang digunakan adalah wadah yang kedap udara. Langkah yang keempat, aduk semua bahan hingga merata. Diamkan ekoenzim selama 3 bulan. Tanda ekoenzim yang berhasil setelah 3 bulan adalah akan berwarna coklat dengan aroma asam segar khas fermentasi. Proyek harapan kami, proyek kami tidak hanya berhenti sampai di sini, melainkan dapat menjadi awal untuk keberlanjutan proyek-proyek ini dengan terbentuknya komunitas-komunitas yang dapat melanjutkan proyek pengolahan sampah kami ini. Karena kami telah menyediakan produk yang sudah tersedia untuk dijual, seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan kami, maupun produk pre-order. Sekian dari kami, terima kasih.